Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran dan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Pengikutan pada keduanya adalah pengikutan pada khabar dari Allah dan tuntunannya. Tidak ada suatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Tiada pertentangan di antara keduanya. Kalau terbayang adanya pertentangan dalam kacamata kita, maka hal itu disebabkan oleh kesalahfahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan atau hadis yang tidak sahih. Ijma' sahabat adalah hujjah syar'iyah. Ini berarti bahwa ketika sahabat telah berijma' pada suatu masalah dalam agama, maka ijma' itu harus diikuti. Siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sesat. Pemahaman Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahaman sahabat dan metode pemahaman mereka. Pemahaman agama Islam ini harus mengikuti jalan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yakni para sahabat. Kemudian setelah mereka, lalu setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat telah dipuji Allah di banyak ayat suci Al-Quran. Pujian yang diabadikan sepanjang masa dan tidak diberikan untuk orang-orang sesudah mereka. Sahabat telah diakui sebagai umat terbaik sepanjang umur dunia ini dan telah diridhai Allah. Manhaj sahabat telah dijadikan ukuran standar untuk mengukur keimanan setiap orang. Siapa-siapa yang cocok keimanannya dengan keimanan sahabat, maka mereka telah mendapat hidayah. Dan barang siapa yang tidak demikian serta menolak manhaj sahabat, maka mereka telah sesat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Ahlus Sunnah menolak semua bentuk bid'ah, baik bid'ah amaliyah, aqidah maupun manhajiyah. Semua hadis sahih diterima sebagai dalil dan dasar untuk semua masalah, termasuk masalah akidah, baik itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Semua ulama salaf dan khalaf sejak zaman sahabat dan zaman kita ini telah berijma' menerima hadis ahad sebagai dalil untuk semua sisi agama Islam, termasuk akidah. Semua imam-imam sunnah semasa sahabat dan sesudah mereka, seperti 4 imam madhab, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari dan Muslim, serta seluruh perawi buku-buku sunan yang 4, seperti Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya. Mereka semua tidak membeda-bedakan penggunaan hadis-hadis sahih sebagai dalil untuk seluruh bagian agama Islam, baik mutawatir maupun ahad. Wahyu dari Allah
tidak ada yang bertentangan dengan akal yang bersih. Kalau terjadi seakan-akan ada pertentangan antara keduanya, maka hal ini disebabkan ketidakjernihan akal yang terkotori hawa nafsu, kelemahan, atau kejahilan. Dalam hal seperti ini, wahyu harus didahulukan atas akal. Ahlus sunnah beriman kepada semua khabar-khabar ghaib yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mempercayai khabar ghaib apapun dari selain keduanya. Dalam hal beriman kepada hal-hal ghaib, Ahlus sunnah membatasi keimanan mereka dengan batas-batas wahyu, tanpa melebihinya atau menolak sebagiannya. Dalam manhaj Islami, hal-hal ghaib yang dikhabarkan Allah kepada kita adalah sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besarnya tersembunyikan di sisi Allah. Wallahu a'lam.